Udah? 5 pakainya? 0,5? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, jadi hari ini kita akan mulai belajar ya. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Ya, semoga kita berdoa dengan baik. Kegiatan kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya. Yuk silakan Evan dibantu temannya untuk berdoa. Siapa dong? Ayo silakan Bang. Siapa doa?
Ini di mana sini kira-kira? Ibu. Di Dua. mana? Tidak. Di hutan. Nah, ini salah satu gambar atau beberapa gambar yang memperlihatkan penebangan hutan ini ya. Yang mungkin ini bisa terjadi di Kalimantan, mungkin di Sumatera. Busuk nih. Ya, mungkin di Pusuk juga bisa jadi. Nah, kira-kira menurut kalian apa akibatnya kalau hutan nggak ada? Ditebang, apa yang terjadi? Andon. Hah? Bisa lebak. Kira-kira apa yang terjadi kalau hutan ditebang, terus pohon nggak ada? Kira-kira apa yang terjadi? Bahaya. Panas. Bahayanya gimana? Hah? Ya, maksudnya efeknya seperti apa? Apa? Hewan-hewannya seperti gimana? Punah. Yang lain terus? Tadi kan panas. Kemudian hewan yang ditanya juga punah. Kemudian gimana? Yang lain? Akibatnya yang lain kalau hutan gundul, kering. Kalau sudah kering, air kira-kira ada enggak? Nggak ada. Air biasanya berkurang. Itu contohnya kita di Sesau tuh. Dulu airnya itu besar. Zaman waktu kecil waktu SD itu airnya besar sekali. So masih apa namanya? Itu tempat pemandian, Hello. Tempat pemandian tuh di Sesau sana. Iya, kalau sekarang airnya kecil, walaupun musim hujan nggak sebesar itu. Karena apa? Pohon yang menyerap air dan menyimpan air itu udah nggak ada. Kalaupun ada sekarang pohonnya ya pohon kecil aja paling rambutan, durian. Kalau dulu tinggi pohonnya nggak kelihatan. Jadi kalau udah musim hujan pasti itu banjir, bukan sih banjir kayak banjir bandang itu tuh di kali itu satu besarnya air limbahnya. Kalau sekarang nggak pernah kejadian. Kenapa? Karena hutan nggak ada. Palingan nanti kalaupun misalnya kayak di daerah lain terjadi longsor itu karena apa? Nggak ada yang ikat tuh tanah tuh nggak ada yang pegang. Jika hujan besar masuk air, keserap air, airnya apa? Tanahnya itu longsor. Dan juga yang paling penting nih, gimana udara? Kalau kamu mana bedanya? Kamu berdiri di tengah lapangan sama di bawah pohon? Gimana udaranya? Adem. Iya, kalau di lapangan yang nggak ada pohonnya panas, sama juga sama hutan ini. Kalau nggak ada hutan, maka apa yang terjadi? Pemanasan global namanya. Nah, jadi di mana-mana tuh jadi panas yang berlebih. Jadi kayak payung tuh nggak ada yang lindungi. Jadi langsung panas tuh masuk ke bumi. Jadi panasnya berlebih. Akhirnya apa? Kayak sekarang terjadi tuh di kutub. Esnya cepat mencair. Kalau dulu kalau masih terjaga hutannya nggak panas itu bumi itu. Ada yang menyerap panas, ada juga balikin panasnya. Kalau sekarang nggak, langsung masuk semua panas. Akhirnya apa? Es yang begitu dinginnya sekarang mencair. Makanya diprediksi, diramalin itu beberapa pulau, berapa ratus tahun ke depan bakal tenggelam karena es yang terus mencair, air makin banyak naik. Sampai Jakarta dibilang bakal tenggelam karena apa? Itu salah satunya. Dan bagaimana kita tanggung jawab kita? Menjaga, betul. Harus menjaga tuh, ya. Jangan nanti ada yang cita-citanya jadi curi kayu di hutan. Jangan zaman, ya. Kamu punya kebun aja yang luas, tanam pohon yang banyak, dapat hasilnya, ya. Iya, jadi tanggung jawab kita semua itu bukan kita aja, bukan Pak Guru aja yang tinggal di dekat pinggir hutan. Oh, dengan cara dekat gaudang, yang jaga, enggak, semua, ya, semuanya. Oke. Nah, kalau sendiri gimana? Nah, itu sekarang ya. Jadi hari ini materinya itu berkaitan dengan itu udara bersih ya. Jadi kalau udaranya sudah enak, paru-paru kita sehat, ya. Nah, salah satunya dengan cara menjaga lingkungan itu menanam pohon. Jadi ada yang menyerap karbon dari asap, kemudian dari apa lagi tuh, bau yang mana tuh? Apa namanya? Asap-asap berlebih. Karbon itu nanti diserap, bukan asapnya ya, tapi karbon, kandungan asapnya itu yang diserap sama pohon, nanti dibalikin jadi oksigen yang kita manfaatin buat kita. Jadi apa yang kita perluin diserap sama daun-daun, dibalikin lagi
jadi oksigen yang bisa bermanfaat buat kita. Nah, sekarang jadi materinya kita itu sekarang ini apa materinya? Ada yang tahu? Hah? Ya, sekarang bahasa. Jadi di muatannya itu ada bahasa sama IPS ya, dua bagian. Nah, nanti tuh coba kamu buka halaman berapa tuh? Halaman 23. Tentang udara bersih tuh. Ya. Tentang udara bersih. Nah, jadi nanti setelah kalian belajar ini, Pak Guru harapkan nanti kamu melakukan pengamatan nanti. Ya, melakukan pengamatan dari teks itu, kemudian kamu nanti mampu membuat peta pikiran tuh dengan pertanyaan apa, bagaimana, siapa, di mana, ya. Itu. Kemudian yang kedua nanti setelah melakukan pengamatan kamu juga mampu melengkapi itu peta pikirannya berdasarkan pertanyaan apa, di mana itu nanti. Berdasarkan teks itu, ya. Kemudian yang ketiga nanti dengan baca teks kamu mampu untuk mengidentifikasi jenis-jenis usaha, jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan kalian tuh. Biasa kalau di sini usahanya orang apa aja kerjaannya? Dagang. Ah, dagang apa lagi? Banyak. Nambah. Hah? Nambah. Nambah jadi sopir. Ya. Oke. Nah sekarang kita lanjut. Ini Pak Guru ada video, coba kalian perhatiin yang tadi. Coba dilihat dulu. Lihat dulu ya. Videonya mana dia? Oke, ini yang untuk bahas ini. Nah, ada yang tahu 5W plus 1A? Ini bahasa Inggris ya. 5W. 5W yang tadi, yang pertanyaan. Ini ya. Coba lihat. Coba perhatikan dulu, perhatikan. Apa Wak? WA. Ada pertanyaan Anda tahu apa? Wak atau Wak? Apa ya? Oke, kalau hu ya. Hu. Siapa? Oke, lanjut. Aku apa? Kalau Wen, ada yang tahu Wen? Oh. Hah? Di mana? Oke. Lanjut, Wen. Di mana? Wen. Di mana? Di mana ya? Lanjut, Wai. Kenapa? Ya, how. Bagaimana? Bagaimana? Ya, jadi what, who, when, where, why, who. Apa, siapa, kenapa, di mana, Siapa? Iya. kenapa, dan Kenapa dah? bagaimana. Kenapa dah? Ada lagi, yuk. Let's go right. Nah ini nih, diperhatiin dikit ini. Jawaban, bentuk jawaban dari kata tanya. Nanti kamu tanya siapa namamu, kamu jawab nanti beda. Siapa namamu? Oh saya di rumah. Berarti kamu ditanya kamu lagi di mana? Kamu jawabnya saya Anda. Saya jawab nanti. Harus sesuai ya. Kalau ditanya apa, maka jawabannya disesuaikan. Apa warna kesukaanmu? Biru. Sesuai ya. Nanti beda dijawab. Coba lihat lagi. Nah, biasanya kalau apa itu menyatakan apa? Sesuatu, something, suatu atau benda. Ya, pengertian maupun penjelasan tentang hal yang ditanyakan. Misalnya apa warna kesukaanmu? Itu yang ditanya itu warnamu.
menjelaskan itu artinya apa. Pokoknya wajah pink. Untuk benda, boleh tanyakan. Harus sesuai dengan jawabannya ya. Jangan nanti bingung nanti ditanya apa, jawabnya nanti bagaimana. Pertanyaan bagaimana, jangan jawab. Coba deh lanjut, Pak. Nah, kalau kapan itu menanyakan waktu. Kapan kamu tidur? Rabu. Nah, oh saya tidur pukul berapa? Kapan kamu pergi? Ya, kapan kamu pergi misalnya pergi sekolah? Aku saya pergi sekolah jam 7. Ya, dan itu menanyakan tentang waktu ya. Oke, lanjut. Oh, salah ini. Ya. Nah, itu untuk pertanyaan apa, di mana, ya kayak itu ya. Berapa tadi? Ya, 5W 1H ya. Ya. Nah, sekarang coba kalian lihat itu ada teks. Nah, apa judulnya? Tanggung jawab Yuk, halaman 23 dulu. Hari menanam pohon. Oke, hari menanam pohon. Coba siapa mau baca nama dulu? Coba satu paragraf aja. Satu paragraf. Ayo, Aiman. Yang lain menyimak ya. Kalian menyimak. Jadwalnya dulu, jadwalnya kalau bagus. Apa namanya? Judulnya dulu. Judulnya dulu ya. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan. Pelan-pelan makanya yang lain simak. Karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Terus? Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Oke, terus lanjut yang kedua, paragraf 2. Boleh lah. Sampai itu. Ya, boleh silakan. Ya, nggak apa-apa. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oke. Karena itu, pemerintah untuk bersama rakyat berusaha mengurangi pengerusakan di antara banyak upaya yang dilakukan yaitu penanaman kembali dan penanaman. Oke. Nah, Pak Guru baca ulang ya. Jadi judulnya itu apa? Hari menanam pohon. Nah, Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Kalau nama paru-paru dunia? Jadi paru-paru dunia itu maksudnya negara dengan hutannya yang masih luas. Yang masih luas ya. Satu aja. Ayo. Baru satu aja. Dah, paru-paru dunia itu maksudnya di negara itu hutannya itu masih banyak. Kalau kita di Indonesia di pulau mana tuh yang masih banyak hutannya? Ada yang tahu? Sumatera ya masih. Yang mana lagi? Jawa. Bukan Jawa enggak. Ada tapi yang mana? Dan gunung. Apa tadi itu? Kalimantan. Lotir. Kalimantan itu tempatnya hutan. Salah satu paru-paru dunia itu ya Kalimantan itu. Ya, ada yang bilang Borneo, dia bilang. Tempatnya sama. Kalimantan maksudnya itu. Ya. Jadi kalau di Kalimantan itu hutannya tuh masih sangat luas, masih bagus. Ya, makanya sekarang itu ada rencana juga negara kita mau memindahkan apa ke Kalimantan? Ada yang tahu? Memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan tuh. Mana ini? Udah tahu informasinya. Ya, kenapa kalau dipindah ke sana? Karena di Kalimantan itu jarang tempat ya, dan daerahnya masih bagus, masih alami. Ya, Kalimantan. Oke, lanjut Pak Guru baca, coba disimak. Yuk kita tolong disimak dulu. Yang kedua ya. Oh, belum selesai tadi ya? Oh iya, selesai. Oke. Pak Guru ulang dari awal. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena Indonesia terdapat hutan yang sangat luas, ya. Kemudian daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah.
Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Ya, jadi namanya oksigen itu selain kamu makan, minum, ya itu salah satu yang paling penting buat manusia itu adalah oksigen, yaitu bernapas. Bernapas. Jadi semua tumbuhan itu, ayo, gimana nih saya sebutkan dulu. Yo, nanti dulu yang lain. Ya. Nah, jadi semua tumbuhan itu mengeluarkan oksigen. Kamu kira itu apa namanya itu rumput yang kecil-kecil ataupun lumut yang mengeluarkan oksigen? Malahan lumut yang kecil yang hijau yang sering kamu injak itu fungsinya apa? Ternyata dia fungsinya juga sangat berpengaruh untuk kehidupan kita. Jadi kalau yang tumbuhan yang besar-besar ini mengeluarkan oksigen dengan sangat besar, dengan sangat banyak, sedangkan lumut yang kecil-kecil itu berfungsi mengeluarkan oksigen untuk menyeimbangkan antara oksigen dengan karbon dioksida di udara ini. Harus seimbang. Ya, kalau karbon dioksida semakin sedikit, karbon itu, nah, kamu sulit bernafas, kayak kamu baru lari itu, berat napasnya. Orang kekurangan udara itu kayak gitu napasnya. Ya, jadi semua tumbuhan yang diciptakan itu ada fungsinya semua, walaupun kecil itu. Kamu injek-injek, kadang nggak sengaja kamu injek, tapi fungsinya ada. Yaitu penyeimbang jumlah oksigen dengan karbon di udara. Ya. Oke, lanjut yang kedua. Paragraf 2 ya. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan hutan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Nah, salah satu ternyata sekarang ini keadaan hutan kita sudah sangat parah kebetulan. Di Kalimantan itu semakin tahun tuh makin menyusut. Di Sumatera dulu hutannya banyak, tapi sekarang sudah dirubah jadi apa? Ada yang tahu? Tahu kamu kelapa sawit? Tahu. Pernah dengar kan? Nah, sekarang di sana itu hutan tebang tuh ditanamin kelapa sawit tuh, pohon kelapa sawit yang kayak pohon kelapa. Jadi hutan malahan sekarang itu makanya pernah kejadian tuh harimau tuh menerkam petani kelapa sawit. Dan akhirnya apa? Karena orang-orang yang takut dibunuh tuh diburu harimau tuh. Padahal yang salah itu siapa? Bukan kita yang mengambil hutannya itu tempat hidupnya hewan itu. Akhirnya apa? Dia nggak ada tempat cari makan, keluarlah dia. Pertanian itu ada yang mati tuh diterkam sama harimau. Kan udah nggak ada tempat dia cari makan. Hewan yang harusnya di sana banyak mungkin kijang, banyak kelinci udah nggak ada karena hutannya udah tidak ada. Ya, akhirnya apa? Akhirnya hewan-hewan liar itu keluar dari tengah hutan tuh ke pemukiman, ke pertanian. Makanya banyak pertanian orang tuh dirusak kayak sekarang tuh. Kalau di luar negeri itu pertanian itu banyak dirusak sama babi-babi hutan. Akhirnya apa? Diburu babinya. Sama kayak di Kalimantan tuh banyak dirusak pohonnya yang masih kecil-kecil itu sama babi karena nggak ada makannya, tempat makannya. Semua udah jadi pohon sawit, terus banyak pohonnya rumput, nggak ada makanan yang lain. Hanya diburu lah itu. Kalau kamu cari di YouTube ada itu banyak diburu babi, udah termasuk hama dibilang. Padahal itu tempat tinggalnya sebenarnya hutan, cuma coba jadi perkebunan sawit. Ya, jadi seperti itu. Nah, salah satu upaya yang kita lakukan itu yaitu dengan menanam kembali itu, menanam pohon atau apa bahasa kerennya? Penghijauan. Reboisasi. Jadi penghijauan lagi, nanam lagi bukan yang dulu tuh ditanamin lagi pohon. Reboisasi namanya. Apa namanya? Reboisasi. Ya, menghijaukan lagi lahan-lahan yang mundur tuh ditanamin lagi supaya lebat lagi. Dan lanjut paragraf ke-3. Siapa yang bisa baca? Ayo Rul. Ayo gampang. Masuk itu lagi topiknya. Yuk Rul. Oh iya boleh silakan. Ya. Tanggal. Gampang. Yuk yang lain simak Rul. Yang lain simak dulu.
Oke, lanjut yang kedua, yang terakhir. Ayo, Mak, ayo. Ahmed. Terus ayo. Kita dapat bermain serta untuk memberikan buahnya. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di depan. Kita dapat menanam pohon di rumah kita ada. Semakin banyak pohon di rumah kita, semakin banyak tak kosong. Saluran oksigen bagi kehidupan. Oke, jadi yang pertama ya, paragraf 3-nya, tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November dari sebelum tanggal 28-nya. Kemudian Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam. Di mana tuh? Kalimantan Selatan, Kalsel ya. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Yang maksudnya pohon-pohon yang selain pohon-pohon yang besar yang tidak bisa berbuah, juga ditanam pohon-pohon yang bisa dimakan buahnya. Mungkin di sana ada tanam durian, mungkin dia manis, mungkin seperti itu. Karena kalau lihat di salah satu YouTuber itu ada dia ketika musim durian dia pergi ke hutan. Tiap pagi pakai perahunya dengan teman-temannya itu ke hutan. Nginap di tengah hutan tuh cari pohon-pohon durian yang sudah besar kayak beringin itu besarnya. Dan itu bukan orang yang punya. Mungkin dulu ada pemerintah yang nanam besar liar itu yang berbuah. Jadi siapapun boleh mengambil. Mungkin salah satu ya ini ya. Mungkin dulu pernah ada penghijauan di sana, ada reforestasi, pohonnya tumbuh selain pohon jati, mungkin mahoni, ada juga tanam pohon-pohon berbuah ya. Dan sekarang tuh dapat dinikmati tuh sama orang-orang desa tuh. Ya setelah berbuah bisa diambil oleh siapapun boleh mengambil. Dan lanjut, kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan. Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Maka semakin aman kita. Kamu tahu nggak akibatnya kalau oksigen nggak ada? Ya. Kira-kira kamu bisa tahan berapa menit nggak menghirup udara? Nggak bisa 1 menit, 1,5 menit, mungkin 2 menit ya maksimal ya. Nah gini aja, kalau kamu nyelam ke air, kira-kira berapa menit bisa tahan di dalam air? Setengah menit ya. Kalau lama itu 1 menit 30 detik dulu, 1, 2 sampai 30. Paling kamu sampai 10 aja udah mengap-ngap di dalam. Ya. Nah dulu ada Pak Guru baca artikel itu ada penelitian dibilang, ada penelitian mengatakan kalau Tuhan mau membuat kiamat dunia ini, dia mau ngapain kira-kira caranya? Dia bilang, ya tanya gitu. Ini ilmuwan yang ngomong kayak gitu. Jadi Tuhan kalau mau buat kiamat itu nggak perlu dia suruh malaikat tuh, malaikat pukul itu gunung-gunung itu biar terbang tuh. Kan malaikat besar tuh, gunungnya nggak kelihatan saking besarnya. Tinggal kamu pukul aja itu, atau mungkin Tuhan bilang, matahari jatuh aja tutup bumi, biar membakar semua, nggak perlu kayak begitu. Jadi kalau Tuhan membuat dunia ini terjadi kiamat, satu jadi dia minta, dia hilangin oksigen itu 1 menit aja, 1 menit. Kamu hitung sampai 60 oksigen hilangin sama Allah dari dunia. Maka apa yang terjadi? Gunung-gunung bakal berterbangan tuh, karena nggak ada oksigen. Tanah-tanah ini bakal naik ke atas karena nggak ada oksigen. Air laut bakal apa? Naik juga. Jadi ternyata oksigen itu bukan hanya untuk dihirup aja. Kalau nggak ada oksigen, maka semua yang ada di dunia bakal naik ke atas terbang. Dia yang mengikat ternyata tanah, air yang bisa mendap di air itu biasa bisa mendap kita tuh karena ada oksigen. Itu kata penelitian begitu. Nah, hancur sudah kalau nggak ada gitu. Itu 1 menit aja, kita sampai sejam. Ya, gimana kulitmu kalau udah kemasukan oksigen rusak otak kita ya. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang setelah kalian membaca itu, nah, kan di bawah nih ada bacaan nih, ada apa namanya?
yang ini kan di sana itu ini namanya peta pikiran ya. Ya. Ini namanya peta pikiran. Jadi di kolom-kolom itu ada kata yang dirangkai dengan tetap merangkumnya dengan yang ditanda yang warna biru. Misalnya apa yang dilakukan, kamu sambung yang warna biru, coba lihat tuh yang warna biru kolomnya. Apa yang dilakukan hari menanam pohon, apa yang dilakukan orang putih hari menanam pohon, sesuai dengan teks yang kamu baca tadi. Iya, itu misalnya menanam pohon penghijauan. Kemudian dilanjutkan nanti itu. Kemudian yang pertanyaannya kapan? Kapan hari menanam pohon? Kapan? Sesuai dengan teks yang di sana ya. Nah, paham kan? Oke. Nah, sekarang kalian boleh coba ini LKPD-nya. Enggak, berkelompok sendiri aja, pelan-pelan aja. Tinggal diisi aja ya. Nah, ya. Mandiri nih ya. Coba dicoba dulu. Nah. Ayo dikerjakan dulu. Kenapa banyak mainnya? Ya, langsung ya. Nah itu udah. Ya langsung tulis namanya ya. Ayo dikerjakan dulu. Ya tulis namanya ya. Ya sih baca teksnya dulu. Kalau dikasih waktu berapa ya? 10 menit. Kerjain aja pelan-pelan. Dikerjakan aja pelan-pelan dulu. Ayo ya, dikerjakan. Kan itu sudah ada, tinggal kamu jawab aja itu kapan, kejadiannya di mana. Sesuai teks yang kamu baca di atas itu loh. Baca teksnya dulu makanya baik. Jangan bilang nggak bisa aja. Coba dulu, gampang kok itu. Iya. Misalnya kapan hari menanam pohon sesuai sambung dengan yang warna biru ya. Ya. Tulisannya harus bisa dibaca ya. Ya, sebenarnya bisa dibaca sama kamu lah. Masa kamu nggak bisa baca? Kok enggak bagus-bagus tulisannya kemarin Pak Guru lihat bagus-bagus kok tulisannya. Itulah Bapak Guru buat apa? Kerjain aja. Ya, ayo yang baik dikerjakan. Ayo dijawab dulu. Bisa kalah kamu. Ayo yang ketawa ya perbudakan ya. Baca sesuai teksnya ya. Nggak usah, kalau nggak bisa nggak usah. Mana bisa yang penting kamu paham apa yang kamu tulis. Nggak usah. Kerjakan dulu. Iya, nggak boleh ya. Nggak boleh kuliah, nggak boleh pintar ya. Kan sudah dibilang dari awal. Ayo suka kuliah nanti jadi terima sholatnya. Jawab, itu tidak disuruh. Ya, kan gampang. Nah, sini kerjanya. Kapan hari menanam pohon? Dan di mana ada tanah di menanam pohon? Ya, pohon namanya di tanah pada hari menanam
apa ya? Oh ini apa? Kamera? Langsung kirim dan tanah. Aku kan kami langsung kirim ada tidak apa video ini. Ambil jalan. Kasih dari tangannya. Oh masih. Ya. Oh iya. Siapa yang kasih yang tukar? Tukar nak tukar. Apa? Anda ada tukar nak? Tukar aja yang kamu tukar. Dia tukar aja. Ya tukar aja ya. Di Zoom Pak. Hasil kerjaannya kan kasih. Itu kan bagus tulisannya. Oke, kita pegangan aja. Bagus. Oke, Pak. Jadi masuk.
Soeharto. Wahid Uhud Wahid. Pelan ya, yang penting kalian tulisnya yang baik, bisa baca. Ada yang sudah selesai? Oke, Mbak. Wih, mantap. Enggak sulit. Tinggal kamu jawab aja pertanyaannya apa, apa. Yuk. Sudah jadi? Wih. Mantap. Oke, sudah jadi? Ya. Oke, kalau sudah jadi, oh mungkin ada yang belum ya? Aku tunggu dulu, Pak. Nggak ada yang belum nih, Pak. Ya. Tunggu dulu, tunggu. Oke, kita tunggu dulu ya. Ya. Siapa tapi gerbek ya.
kita harus bisa mengkomunikasikan hasil kerja kita. Tidak satu-satu. Karena ini. Jadi gini ya, kalau kalian sudah bekerja, sudah berusaha semaksimal mungkin, kalaupun nanti ada salah sedikit, nggak apa-apa ya. Itu nanti jadi perbaikan kita. Oh ini salah. Oh ini kurang. Jadi nggak apa-apa salah, itu sudah usaha dulu. Itu diperbaiki, dan tidak salah lagi berikutnya nanti. Oke ya? Siap ya? Halo. Oke. Yuk, boleh siapa duluan? Yuk. Tadi Irul kayaknya tadi oke. Yuk, mari kita dengarkan. Baik-baik, Irul mau presentasikan hasil kerjanya ya? Enggak, sendiri kan mandiri. Oke. Hai teman-teman, boleh. Hai teman-teman, siapa temannya dulu? Boleh teman-teman, boleh. Siapa temannya dulu? Teman-teman, hasil presentasikan Saya akan mempresentasikan saya. Oke, bagus. Situ dong hasilnya mana sekarang? Yang lain disimak ya, siapa tahu temanmu ada yang keliru mungkin, atau mungkin ada yang kurang pas, mungkin presentasinya diperhatikan. Yang pertama, untuk yang kolom pertama, ya, aku baca dulu dong soalnya. Apa? Ya. Apa yang dilakukan Pada hari ini pada hari apa dong? Pada hari menanam. pada hari menanam pohon. Oke, apa yang kamu tulis jawabannya? Menanam pohon. Oke, menanam pohon. Betul. Oh, ya. Oke, lanjut yang kedua. Kapan? Kapan hari menanam pohon? Bagus. Tanggal 28 November. Berapa? Tanggal 28. Ayo, tanggal berapa? Hari menanam pohon. Hari menanam pohon tanggal berapa? Tanggal November. November ya? Iya. 8 November. Oke, bagus. Lanjut. Mana kegiatan dilakukan hari menanam pohon? Oke, di mana itu yang kita situ di Di mana? Kalimantan. Tempatnya kurang lengkap kayaknya. Apa nama tempatnya? Di hutan. Di hutan. Rakyat. Rakyat. Aduh, apa terus? Hutan. Ada. Kalimantan Selatan. Oke. Lanjut, yang lain perhatikan makanya biar tahu samanya salah tanya. Ya. Lanjut, pertanyaan selanjutnya. Pohon apa aja ditanam? Bermacam-macam pohon yang ditanam, termasuk buah yang bisa dimakan. Ya. Oke, betul ya. Oke, lanjut. Mengapa kita harus menanam pohon? Nah, apa? Agar bisa menyerap oksigen. Oke, bagus, boleh. Terus? Siapa yang Mana? Siapa yang melakukan menanam pohon dari menanam pohon? Siapa tuh di sana? Oh, bukan. Presiden di sana ya. Oke, tepuk tangan dulu pada Irul dong. Yuk. Biasa. Ayo, siapa lagi? Siapa? Oke, ya Pak. Udah terlanjur ya, belum mau tadi. Halo teman-teman dulu, siapa temannya? Ini hasil saya mempresentasikan. Oke, persiapan hasil kerjanya ya. Oke, yang pertama, ayo. Apa yang dilakukan Pada ini langsung sini. Pada hari menanam. Oke, apa ya yang dilakukan? Hari menanam pohon Indonesia dinyatakan sebagai paru-paru dunia. Betul. Nah, coba baca ulang. Gak apa-apa ya. Kita Hari sama-sama. menanam pohon Indonesia dikatakan Nyambung gak sama kanan? sebagai Nah, kurang pas ya. Nah, apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Apa tadi? Yaitu hari apa? salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam pohon. Oke, ya sudah tahu namanya hari menanam pohon, maka di sana biasanya dilakukan apa? Menanam. Oke, lanjut. Kapan? Tanggal Yuk, baca dong. Kapan? Kapan hari menanam pohon? Oke. Pada tanggal berapa? Tanggal 28 November diperingati sebagai Ya, betul. Ya,
betul Irfan, betul. Hari menanam pohon. Oke, bagus. Lanjut. Kegiatan dilakukan hari menanam pohon. Nah, di mana kegiatannya tuh yang di teks itu? Di mana yang dibacakan? Peringatan hari menanam pohon pada tahun. Dia baca nggak apa-apa. Belum selesai orang nggak boleh dipotong. Dia baca dulu. tahun 2015 2015 diawali sejak tanggal 26 Nah, November. nah. Nyambung nggak? Di mana kegiatan yang dilakukan di mana tuh? Di teks itu. Di hutan. Nah, ini kan tempat kurangnya. Siapa yang melakukan? Oke, siapa? Presiden. Oke, presiden ya, di sana ya. Presiden melakukan menanam pohon di Oke. Taman Hutan Rakyat. Ya, oke, lanjut. Pohon apa yang ditanam? Nah, pohon apa aja yang ditanam tuh? Macam-macam pohon. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak. Iya, nggak apa-apa yuk. Dia pendapatnya dia. Betul? Kayak yang ditanya, pohon apa aja yang ditanam? Sesuai dengan teksnya, maka apa jawabannya? Ya, kurang tepat. Ya, bukan salah. Kurang. Ya, bermacam-macam pohon. Dari pohon yang tidak berbuah sampai yang ada buahnya pun ada. Lanjut. Kenapa kita harus menanam pohon? Oke. Kenapa kita harus nanam pohon yuk? Kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Nah, apa jawabannya Pak? Agar bisa menyerap. Nah, bisa menyerap oksigen, kemudian ya hutannya menjadi bagus, air melimpah, itu jawabannya. Ya, kemudian lanjut, terakhir, habis? Oke, tangan di depan dulu. Ya, ayo. Jangan kebanyakan keluar ya. Masa juga ini temanmu keluar. Ya, dia lagi satu ya. Gak apa-apa kan sama. Nanti sesuai jawabannya aja. Yuk, ayo. Yuk, gak apa-apa nah, gak apa-apa. Dicoba aja. Salah gak apa-apa ya. Udah dari awal kita sudah ada perjanjian. Boleh silakan. Walaupun salah nanti diperbaiki. Gak ada yang marah. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Yuk, halo teman-teman. Ayo, bisa perhatian ke depan ya, Rul. Gimana yang teman dari perhatian? Ya. Kalau teman kalau ada orang bicara kita di mana? Dia mesti dengerin yang baik. Nanti kalau kamu yang di depan mau temannya dengerin. Sekarang temannya mau bacain tugasnya, mau presentasikan tugasnya, enggak dengerin yuk. Halo teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama lanjut. Ya, pertanyaannya ya boleh ya. Oke. Oke. Oke, betul ya? Pada hari kesini balik ke sini lagi. Apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Coba dengerin dulu. Oke, sama-sama biar tahu juga. Sama-sama kita simak. Apa yang dilakukan pada hari menanam pohon? Oke, maka yang dilakukan apa? Menanam pohon ya. Oke, lanjut. Oke. Ayo yang lain dengarkan dulu. Ya, betul ya? Oke, lanjut. Ya, presiden di sana ya. Terus lanjut. Oke. Oke, betul. Baik. Oke. Wih, hebat jawabannya. Jawabannya. Paling mantap jawabannya.
paling bagus jawabannya lengkap. Ada ini Betul ya, selain untuk penghijauan, terus tadi dibilang itu sebagai apa tuh? Supaya udaranya bagus. Kemudian nanti kalau sudah hutannya lepas, pasti nanti banyak tumbuhan di sana yang baru, hewan pun banyak ke sana. Yang tadi gak ada burung, tapi udah ada pohon. Nah, kedit itu, dia ada semut kedit. Ada ular itu, ada semut di sana yang tadi panas, gak ada apa-apa. Nih contohnya sekarang Pak Guru, Pak Guru kasih tahu dah, Pak Guru kasih informasi. Sekarang di Arab Saudi itu, kamu tahu Arab Saudi? Tahu. Tanahnya gimana? Mati, mati. Kering, tandus di sana itu pasir, padang pasir, binatang lelon, kecuali lelon apa namanya? Yang sudah makan tuh, kurma. Kalau udah kurma kaktus. Sekarang itu kalau kamu cari di YouTube, iya kaktus itu bisa dimakan tuh sama apa namanya? Onta. Ataupun pohon-pohon berduri itu. Jadi kalau onta makan tuh sama durinya dimakan. Nah, sekarang itu di Arab Saudi, di padang pasir itu sudah banyak sekarang mulai ditanamin pohon. Ayo, lihat dulu. Di sana itu sekarang sudah menghijau dan salah satu ramalan, bukan ramalan sih, di hadis Nabi itu ciri-ciri kiamat itu besok apa dibilang? Hijau. Iya, Arab itu dataran Arab itu paling hijau paling hijau dari yang dulu. Nah sekarang di Arab itu sudah banyak kebun yang hijau sekarang, yang rimbun. Kalau kamu cari di YouTube banyak sekarang orang yang bertanam sana. Ada burung sekarang, ada belalang, ada pohon nangka orang nanam sekarang di sana. Udah bisa tanam pohon nangka di sana. Arab itu saking sekarang udah mulai dihijaukan lagi dia. Dan di Arab itu salah satu ciri tempat itu yang kering itu sudah mulai subur, turunnya salju. Di Arab itu sering sekarang setiap tahun itu turun salju. Yang dulu kering, sekarang salju. Kalau udah salju turun, bakal lembab, nanti tanahnya pasti subur balik lagi. Bisa ditanamin lagi. Nah itu ciri-ciri kan tuh. Pasti tanya. Itu salah satu kata itu. Lagi kita yang di sini. Ya orang nggak ada tanda penjadwalan kan? Oke, ada pertanyaan dulu. Sebelum keluar main? Apa? Sebelum keluar main? Keluar main sebentar, 15 menit. Ya baru nanti lah. Ada apa-apa? Ya sebentar. Nah, tadi apa aja nanti? Tadi tuh coba saya ingat lagi. Ada berapa yang dipakai pertanyaan itu tadi? Apa? Siapa? Bagaimana? Mengapa? Bagaimana? Dan apa tadi ya? Nah, 6 ya. Jadi itu. Nah, itu jenis pertanyaan yang biasa dipakai itu. Ya, oke. Jadi sekarang silakan kalian keluar main 15 menit. Habis itu balik ya sampai